Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita akan berbagi pengalaman mengenai ibadah haji berangkat dari Belanda. Alhamdulillah kalau di Belanda ini kita nggak usah ngantri. Jadi kita mendaftarkan dari kayak organisasi muslim yang ada di Belanda, khususnya orang Indonesia itu Euro Muslim. Jadi kita mendaftar mereka dan mereka bekerja sama dengan Divan Travel. Dari Apeldoorn kita naik kereta api menuju ke Schiphol atau bandara Schiphol yang ada di Amsterdam. Jadi kita berangkat sendiri, nggak ada rame-rame gitu, nggak ada rombongan, jadi kita berangkat sendiri berdua gitu dari Apeldoorn ke Amsterdam. Dari Schiphol kita ke bandara yang ada di Madinah dengan transit di Istanbul, Turki. Kenapa di Belanda ini kok bisa tidak ngantri? Iya, karena emang muslimnya kan sedikit. Jadi kita daftar waktu itu kurang sebulan atau 2 bulan kita daftar dan alhamdulillah bisa langsung. Karena memang muslimnya itu rata-rata ya imigran dari kalau nggak Turki, Maroko, dan Indonesia. Jadi mereka istilahnya kuotanya itu sangat memenuhi syarat. Nah, terus apakah bisa langsung dari Indonesia ke Belanda dulu terus ke haji gitu? Enggak. Syaratnya memang harus ada verblijfvergunning atau KTP Belanda. Jadi harus ada kartu penduduk Belanda, baru kita bisa mendaftarkan haji dari sini. Alhamdulillah kita udah nyampe Masjid Nabawi. Masjid ini dianggap sebagai tempat kedua yang paling suci setelah Masjidil Haram di Mekah. Masjid Nabawi memiliki sejarah yang kaya dan berperan penting dalam perkembangan Islam. Awalnya Masjid Nabawi ini dibangun oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun 622 Masehi setelah hijrahnya beliau dari Mekah ke Madinah. Masjid ini awalnya memiliki struktur yang sederhana, terbuat dari lumpur dan batu bata. Namun seiring berjalannya waktu, masjid mengalami perluasan dan renovasi berulang kali untuk mengakomodasi jumlah umat Islam yang semakin bertambah. Dalam sejarahnya, Masjid Nabawi telah mengalami perluasan yang signifikan untuk mengakomodasi jumlah jamaah yang terus bertambah. Terjadi pada masa pemerintahan Raja Saudi modern, di mana komplek masjid diperluas untuk menampung jutaan jamaah setiap tahunnya. Salah satu fitur yang paling menonjol dari Masjid Nabawi adalah Raudhah. Ini alhamdulillah kita mau menuju ke Raudhah, yaitu sebuah area di dalam masjid yang dianggap sebagai taman surga. Tempat ini terletak di antara mimbar Nabi Muhammad SAW dan makam beliau. Banyak umat muslim yang berusaha untuk memasuki Raudhah dan berdoa di tempat tersebut karena diyakini bahwa doa yang diberikan di sana lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini suasana di atas Masjid Nabawi. Alhamdulillah walaupun panas di sini tapi nggak terlalu panas banget karena di ini ada kayak kipas gini ya.
pengaturan ada kayak embun gitu biar sejuk. Ini suasana di sekitaran hotel di Madinah. Dan alhamdulillah dari hotel ke Masjid Madinah, ke Masjid Nabawi ini sangat dekat. Bisa jalan kaki udah kelihatan kayak gitu. Alhamdulillah waktu ke Masjid Nabawi ada kajian dari Ustadz Wiraya. Atau setahun 2 kali pergi ke tanah suci dan kesempatan mereka untuk tawaf cuma sebentar. Maka kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, lebih utama bagi mereka untuk tawaf. Lebih utama bagi untuk tawaf. Nah ini juga penting, tidak seperti jemaah haji reguler Indonesia yang menghabiskan waktu sekitar 40 hari untuk semua rangkaian ibadah. Biasanya 8 hari di Madinah dan 1 bulan di Mekah. Kami hanya diberikan jatah 3 minggu dengan rincian 5 hari di Madinah, lalu di hotel transit 2 hari, sehari untuk umroh dan sehari untuk istirahat, lalu 5 hari untuk Arafah, Mina, Muzdalifah, prosesi haji, dan 9 hari di Mekah atau Masjidil Haram. Padat, ringkas, dan menguras fisik, terutama 5 hari di puncak haji ya. Namun dengan waktu 3 minggu tersebut semuanya alhamdulillah terlaksana dengan baik dan lancar. Ini kita lagi ada di Museum Al-Quran atau yang dikenal dengan nama The Holy Quran Exhibition Madinah, yang didirikan 35 tahun silam, tepatnya tahun 1984. Kita langsung masuk ke ruangan. Ditanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka wahai Rasul? Beliau menjawab, di sini simak jawaban Rasulullah SAW. Siapa orang yang dianggap keluarga oleh Allah Azza wa Jalla? Beliau mengatakan, Ahlul Quran, hum ahlullahi wa khasatuh. Mereka adalah ahlul Quran, orang-orang yang dekat, istimewa dan khususnya Allah Azza wa Jalla. Siapa di antara kita orang-orang beriman yang tidak ingin menjadi hamba yang istimewa di sisi Allah Azza wa Jalla? Bapak Ibu sekalian, nanti di dalam kita akan mengenal lebih jauh tentang siapa saja ahlul Quran. Apakah kita termasuk dari ahlul Quran ataukah bukan? Bapak Ibu sekalian, secara umum ahlul Quran adalah orang-orang yang memiliki 8 sifat terpenting. 8 sifatnya ini adalah, yang pertama adalah ahlul Quran adalah orang yang mau meluangkan waktu untuk menyimak Al-Quran Al-Karim. Makanya dalam ayat Allah Azza wa Jalla memerintahkan, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan di hadapan kalian ayat-ayat suci Al-Quran, maka apa sikap kita? Fastami'u lahu, maka simaklah dengan seksama, la'allakum turhamun, semoga kalian mendapat tambahan limpahan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua, حول البيت العتيق نصب الشرك أصنامه يتعبد إليها من دون الله خرج الكفر. Nah, ini sekarang kita mau menuju ke Bukit Uhud ya. Bukit Uhud ini terletak sekitar 4 mil dari Masjid Nabawi, yang mempunyai ketinggian 1000 kaki dan permukaan tanah dengan panjang 5 mil. Kenapa disebut pertempuran Uhud? Karena terjadi di dekat Bukit Uhud ya. Diambil dari kisahnya dahulu. Itu alhamdulillah ada kelihatan Bukit Uhud tadi ya. Para pejuang Islam yang dulu di pertempuran Uhud. Saya akan ceritakan bahwasannya peperangan Uhud ini terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Tahun ketiga Hijriah
terjadi pada pertengahan bulan Syawal. Ketika itu Nah, ini kita berfoto di depan Bukit Uhud. Alhamdulillah ini masih di sekitaran Masjid Nabawi. Subhanallah. Alhamdulillah kalau masalah makanan, apalagi kalau puasa gitu, di mana-mana ada makanan insya Allah ya. Mereka penduduk sini sangat ya menyediakan berbagai makanan, baik itu roti atau kurma. Dan alhamdulillah air zam-zam bisa didapatkan di mana-mana. Dan alhamdulillah kita menuju ke Mekah ya. Jarak antara kota Madinah dan Mekah itu adalah sekitar 447 km atau sekitar 277 mil ya. Mekah dianggap sebagai kota suci terpenting dalam agama Islam ya. Tempat suci terkenal di Mekah adalah Masjidil Haram yang berisi Ka'bah yang dianggap sebagai tempat paling suci bagi umat Islam. Mekah juga dikenal dengan Makkah, adalah salah satu kota suci terpenting dalam agama Islam. Terletak di wilayah Hijaz, Arab Saudi, Mekah memiliki sejarah yang kaya dan merupakan tempat yang sangat signifikan bagi umat muslim di seluruh dunia ya. Mekah adalah tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW dan merupakan tempat di mana agama Islam pertama kali dinyatakan. Kota ini juga menjadi tempat di mana Ka'bah berada, yang dianggap sebagai rumah Allah oleh umat muslim. Ka'bah adalah bangunan kubus berlapis kain hitam yang merupakan pusat spiritual Islam. Setiap tahun jutaan umat Islam dari berbagai negara datang ke Mekah untuk menjalankan ibadah haji, salah satu rukun Islam yang wajib dilakukan sekali seumur hidup
jika memiliki kemampuan. Salah satu tempat suci yang paling terkenal di Mekah adalah Masjidil Haram. Ini kita adalah alhamdulillah lagi di Masjidil Haram. Masjidil Haram adalah masjid terbesar di dunia dan di dalamnya terdapat Ka'bah. Masjid ini memiliki luas dan mampu menampung jutaan jemaah dalam waktu yang sama. Bagi umat Islam, melakukan sholat di Masjidil Haram memiliki keistimewaan yang sangat besar. Nah, kita ini lagi mau wukuf di Padang Arafah. Wukuf di Padang Arafah merupakan salah satu ritus yang penting dalam ibadah haji. Padang Arafah adalah wilayah luas yang terletak sekitar 20 km di luar kota Mekah. Setiap tahun pada tanggal 9 Dzulhijjah yang merupakan hari terakhir dari bulan haji, jemaah haji berkumpul di Padang Arafah untuk melaksanakan wukuf. Wukuf adalah saat di mana jemaah haji berada di Padang Arafah mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Ini adalah momen puncak dalam ibadah haji, di mana jemaah haji berdiri Padang Arafah dengan penuh khusyuk, berdoa, berzikir, membaca Al-Quran, dan memohon ampun serta berbagai kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wukuf di Padang Arafah memiliki makna yang sangat besar dalam agama Islam. Dianggap sebagai kesempatan untuk mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini dianggap sebagai hari terbaik dalam setahun dan diibaratkan sebagai puncak dunia bagi umat Islam yang menjalankan ibadah haji. Pada tanggal 9 Dzulhijjah malam, semua jemaah haji menuju Musdalifah untuk mabit. Jadi itu suasana mabit di Musdalifah ya. Semua jemaah haji menuju Musdalifah untuk mabit atau bermalam di Musdalifah dan mengambil batu untuk melontar jumrah secukupnya. Pada tanggal 10 Dzulhijjah, jemaah haji melaksanakan ibadah melempar jumroh, yaitu sebanyak 7 kali ke Jumroh Aqobah sebagai simbol untuk mengusir setan. Ibadah melempar jumrah merupakan salah satu ritus dalam ibadah haji yang dilakukan jemaah haji setelah menyelesaikan wukuf di Padang Arafah. Jumrah adalah 3 dinding kecil yang menjadi simbol dari tindakan setan yang mencoba menggoda Nabi Ibrahim untuk tidak menjalankan perintah Allah SWT. Ibadah melempar jumrah dilakukan di Mina, sebuah wilayah terletak dekat Mekah. Terdapat 3 jumrah yang dilempar oleh jemaah haji, yaitu Jumrah Aqobah, Jumrah Ula, dan Jumrah Wusta. Ritual ini dilakukan pada tanggal 10, 11, dan 12 Dzulhijjah, yang merupakan hari-hari tasyrik setelah wukuf.
Proses melempar jumroh dimulai dengan jemaah haji mengambil 7 butir kerikil kecil atau batu kecil. Setelah itu mereka berdiri di depan salah satu jumroh dan melemparkan batu tersebut ke dinding jumroh sambil berucap takbir atau membaca. Melempar jumroh pada hari pertama dilakukan di Jumroh Aqobah, di mana Nabi Ibrahim diyakini setelah melempar setan yang mencoba menggoda beliau. Setelah melempar Jumroh Aqobah, jemaah haji melanjutkan Jumroh Ula dan Jumroh Wusta untuk melempar masing-masing 7 batu. Pada hari kedua dan ketiga, jemaah haji melempar ketiga jumroh tersebut dengan cara yang sama, yaitu 7 kali lemparan pada masing-masing jumrah. Ritual ini mengingatkan umat Islam akan keteguhan iman Nabi Ibrahim dan perjuangan melawan godaan setan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, mabit adalah salah satu rangkaian kegiatan haji. Mabit adalah kegiatan yang dilakukan di 2 tempat, yaitu di Musdalifah dan Mina. Ini suasana di Mina. Ini alhamdulillah dalam serangkaian ibadah mabit. Mabit adalah bermalam di suatu tempat. Dalam hal ini, mabit bermalam di Musdalifah dan Mina. Pak itu bilang tadi baliknya ya. Jadi kita bisa balik lagi kalau mau kerja lagi. Ada kami dari sini ya. Alhamdulillah ini serangkaian melempar jumroh ya. Jadi ada tanggal 11, tanggal 12 Dzulhijjah. Kalau tanggal 11 tadi jemaah haji melempar jumroh ula di tugu pertama, tugu kedua, dan tugu ketiga. Ini suasana di kota Mekah yang nggak semuanya bersih ya, kayak begini. Dan alhamdulillah ini di suasana di hotel di Mekah. Alhamdulillah kita dapat kamar yang dekat sekali dengan Ka'bah. Jadi bisa melihat dari atas ya. Masjidil Haram bisa dilihat dari atas. Subhanallah. Rangkaian ibadah haji yang melibatkan lari kecil antara Safa dan Marwah disebut ibadah sa'i.
Sa'i adalah salah satu rukun umroh dan juga termasuk dalam ibadah haji. Sa'i adalah ritual yang dilakukan dengan berlari kecil antara dua bukit, yaitu Bukit Safa dan Bukit Marwah, yang terletak di dalam Masjidil Haram di Mekah. Kamu? Alhamdulillah kita bisa melihat ini pemandangan Masjidil Haram dari atas ya. Ini punya kamar. Jadi view Subhanallah, ini kamar. Bisa melihat Ka'bah dari sini di Swiss Hotel Al-Makam. Alhamdulillah ketemu teman-teman Suntoro dan Alutfil. Subhanallah, akhirnya bisa melihat Ka'bah ya. Subhanallah, Allahu Akbar. Labbaik Allahumma labbaik. Subhanallah. Ka'bah adalah bangunan suci yang terletak di tengah Masjidil Haram di Mekah, Arab Saudi ya. Ka'bah adalah salah satu tempat paling suci dalam agama Islam dan menjadi arah kiblat yang dihadapkan oleh umat Islam dalam melaksanakan sholat. Bentuk dan konstruksi Ka'bah memiliki bentuk kubus dengan 4 sudut yang menghadap ke 4 mata angin. Bangunan ini terbuat dari batu berwarna hitam dengan ukuran tinggi sekitar 13,1 meter dan panjang sekitar 11 meter. Ka'bah memiliki sejarah yang panjang dan dianggap sebagai tempat suci yang berasal dari zaman Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail. Dalam tradisi Islam, Nabi Ibrahim bersama putranya membangun kembali Ka'bah sebagai rumah suci yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain berhaji, kita juga bisa meniatkan ibadah umroh untuk orang-orang yang meninggal atau saudara-saudara. Jadi ini suasana di Mekah ya. Kalau mau umroh kita keluar dari Mekah dulu untuk niatkan umroh gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Biar tidak lupa, terutama untuk diri saya sendiri juga. Sebenarnya ada 6 rukun haji yang wajib dilakukan agar ibadah hajinya syah. Jadi berikut ini beberapa rukun haji yang harus diamalkan oleh jemaah haji saat melaksanakan ibadah ke tanah suci. Antara lain yang pertama ihram. Rukun haji yang pertama yaitu ihram. Yang dimaksud dengan berikhram yaitu keadaan suci yang menandai dimulainya ritual haji untuk setiap jemaah
Rukun haji ihram ini dimulai dengan membaca niat hingga mengenakan pakaian ihram sebagai penutup aurat dan menjaga kebersihan. Ihram yang merupakan rukun haji dibedakan atas ihram laki-laki dan ihram wanita. Pakaian ihram untuk laki-laki terdiri dari 2 lembar kain yang dipakai dengan cara diikat di bagian bawah dan diselempangkan ke badan. Sedangkan bagi kaum wanita cukup memakai pakaian biasa yang bersih serta tidak diperbolehkan menutup muka dan telapak tangan. Yang kedua adalah wukuf di Padang Arafah. Rukun haji yang selanjutnya yaitu wukuf di Arafah. Wukuf adalah inti dari proses pelaksanaan ibadah haji. Waktu dan di mana seluruh jamaah haji berkumpul di Padang Arafah untuk beribadah dengan optimal. Waktu wukuf dimulai saat tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Dzulhijjah hingga terbitnya fajar di hari berikutnya yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Yang ketiga adalah tawaf ifadah. Tawaf merupakan rukun haji ketiga yang harus dilakukan setelah berikhram dan wukuf di Arafah. Tawaf merupakan ritual berjalan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Tawaf ifadah dikerjakan setelah para jemaah haji berada di Mina untuk melempar jumroh kemudian kembali ke Mekah. Yang keempat adalah sa'i. Sa'i dalam rukun haji merupakan aktivitas berjalan kaki atau berlari-lari kecil secara bolak-balik sebanyak 7 kali dari Bukit Safa ke Marwah. Begitupun sebaliknya. Namun bagi jemaah yang sakit atau tidak kuat berjalan, maka diperbolehkan untuk melakukan rukun haji ini menggunakan kursi roda atau bantuan yang disediakan oleh pihak Masjidil Haram. Tahlul. Yang kelima adalah tahlul. Setelah melaksanakan sa'i, jemaah melakukan rukun haji yang selanjutnya yaitu tahlul. Yang dimaksud tahlul yaitu memotong rambut. Untuk laki-laki paling sedikit menggunting 3 helai rambut, sedangkan bagi jemaah wanita cukup menggunting ujung rambutnya. Paling sedikit 3 lembar juga. Jika sudah melakukan rukun haji ini, maka segala macam larangan masa ihram sudah diperbolehkan atau dihalalkan. Setelah itu, para jamaah dibolehkan untuk mengganti pakaian ihram menjadi pakaian biasa. Yang keenam adalah tertib. Rukun haji yang terakhir namun tak kalah penting adalah tertib. Artinya semua rukun haji dan umroh hendaknya dikerjakan secara tertib dan berurutan seperti yang dijelaskan di atas. Itulah beberapa rukun haji yang perlu kita ketahui. Mungkin di antara saya terutama bertanya-tanya apa sih bedanya rukun haji dan rukun umroh. Jika ibadah haji melakukan 6 rukun sedangkan umroh hanya 5 rukun. Saat melakukan ibadah umroh, para jemaah tidak perlu melakukan wukuf di Padang Arafah seperti saat pelaksanaan haji, sebab kegiatan wukuf di Padang Arafah hanya dikhususkan oleh jemaah haji sesuai syariat Islam. Labbaik Allahumma laka labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka, wal mulka la syarika laka. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Aku datang memenuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Aku datang memenuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala puji, nikmat dan segenap kekuatan adalah milikmu. Tidak ada sekutu bagimu.
Alhamdulillah di Raji tanggal 2 di tahun 2018 ini kita ketemu teman-teman kuliah kayak Wulan ini yang tengah, kemudian Ipung memang tinggal di sana, kemudian Muhammad Edi, ini juga semua teman satu kuliah, satu kampus, satu kelas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, semoga Engkau menerima amalan ibadah kami. Sesungguhnya Engkau lah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya Tuhan kami, semoga Engkau berkenan dapat menjadikan kami orang yang tunduk patuh kepada Engkau, serta di antara anak cucu kami, umat yang tunduk patuh kepada Engkau. Dan Engkau lah yang selalu berkenan memberikan petunjuk kepada kami, agar kami dapat menunaikan ibadah haji, dan terimalah segala tobat kami. Amin.